Ramadan kita akan terus melaksanakan saum qiyam Ramadan, dan satu lagi yang jangan kita lupakan adalah menghatamkan Al-Quran. Jadi ada satu hal yang harus kita catat juga, bahwa bulan Ramadan ini disebut Syahrul Mubarak, Syahrul Maghfirah. Tentu saja rahmat. Kemudian bulan di mana amal perbuatan kita dilipat gandakan, pahalanya berlipat-lipat. Berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa bulan Ramadan juga disebut Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Apa alasannya? Tentu saja yang sering kita kenal adalah ketika Al-Quran itu turunnya di bulan Ramadan. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, itu terjadi di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Tapi tahukah kita bahwa selama hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ibadah saum diwajibkan mulai di Madinah tahun kedua itu, maka yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sampai akhir hayat, kecuali di tahun Rasulullah itu wafat pada waktu itu ya, tahun ke-10 itu Jibril alaihi salam setiap malam di bulan Ramadan turun berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa di situ? Yaitu untuk mengajarkan Al-Qur'an. Kalau hadis lengkapnya itu adalah tentang awalnya bahwa Rasulullah SAW itu adalah ajwadun nas. Rasul itu adalah manusia yang paling dermawan, paling suka memberi. Walau dia bukan orang yang kaya raya, tetapi dia suka memberi. Dibandingkan dengan yang lain, Rasul itu ajwad. Bayangkan oleh kita, renungkan, di situ ada Abu Bakar yang konglomerat. Di situ ada Umar bin Khattab, di situ ada Abdurrahman bin Auf, orang-orang kaya. Tapi kata Ibnu Abbas, Rasulullah yang paling suka memberi. Terbayang enggak? Disitulah respeknya seorang mukmin yang dicontohkan Nabi, yang dipertontonkan Nabi. Dia walau dalam keadaan seperti itu, dah waktu beliau kaya di Mekah dengan Siti Khadijah, iya. Ketika ke Madinah dia tuh nggak punya apa-apa. Ya gitu. Jadi Rasulullah itu tapi paling dermawan. Yang menarik lagi bahwa yang lebih ajwad lagi beliau adalah di bulan Ramadan. Nah, begitu. Ini hadisnya. Di dalam hadis tentang Nabi yang paling dermawan ini, di situ di akhir hadisnya disebutkan bahwa Jibril alaihissalam turun ke bumi, dan di setiap malam fi kulli lailatin yalqa, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yudarisul Qur'an, yaitu mengajarkan Al-Qur'an. Jadi terus, bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan Rasul itu talaki setor, dan di malam hari. Jadi ada di situ Nabi Muhammad dan Malak Jibril alaihi salam, atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dan mempelajari Al-Quran. Dan di kesempatan itu juga setiap tahun Nabi Muhammad setor yang diajarkan oleh Nabi Malak Jibril itu disetorkan ke Malak Jibril. Inilah bagaimana cara belajar Al-Quran itu, talaki dengan ustadznya, dengan gurunya, begitu. Sudah dicontohkan Rasulullah. Dan ini tadarusnya ini memang di malam hari. Jadi jangan heran jika ulama salaf dari dulu mengamalkan ini. Setiap malam menghatamkan Al-Quran. Jadi kalau setor itu khataman.
Lalu ada belajar biasa, mungkin tahsinnya, tajwidnya. Makanya yang paling bagus membaca Al-Quran adalah Nabi Muhammad SAW. Nanti siapa yang dekat dengan Nabi, siapa yang sering mendengar Nabi, dia akan seperti Nabi cara membacanya. Dan terus nanti sanad ke sanad, terus estafet. Mungkin ke zaman kita sekarang, wallahu alam. Mungkin bacaan saya jauh daripada Nabi, wallahu alam. Ya. Jadi jamaah hazakumullah, inilah bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Syahrul Quran, karena Nabi setiap tahun setor kepada malak Jibril di bulan Ramadan spesial. Jadi itulah yang kita amalkan. Kenapa di mana-mana kalau Ramadan itu ada khataman? Ya, begitulah karena hadisnya itu. Tetapi yang di situ dilakukan Nabi adalah di samping mempelajarinya, isinya kemudian juga distorkan hafalannya. Allahu'alam bissawab. Jadi mari kita bersama-sama untuk menciptakan di lingkungan masjid kita, di lingkungan kampung dan komplek kita untuk membumikan Al-Quran biar kita berkah, terutama di bulan Ramadan. Maka ramaikanlah dan hangatkanlah masjid ataupun rumah dengan Al-Quran selama bulan Ramadan sebagaimana yang dilaksanakan Rasulullah SAW. Paslah bahwa bulan Ramadan syahrul Quran. Sementara bulan Ramadan dilipat gandakan pahala, di bulan yang lain coba kita hitung, satu huruf kita membaca Al-Quran, 10 kebaikan kita dapat. Bagaimana jika khatam dalam bulan Ramadan dilaksanakan Ramadan? Inilah keberkahan Ramadan. Inilah amazingnya, luar biasanya bulan Ramadan. Inilah berkah dan kebaikan yang penuh di bulan Ramadan. Oleh karena itu anak-anak kita, ya, bapak-bapak semuanya, semangatlah untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Tidak apa-apa sebelum ajal menjemput kita, sok saya ya, nggak apa-apa Allah mak paksakan, hafalkan 1/4 juz, setengah juz, gitu kan? Apalagi sampai berpuluh-puluh juz, sampai 30 juz. Jangan melebihi 30 juz menghafal Al-Quran itu, Pak. Cukup. Ya kalau memang kita kesusahan, jangan 30 juz, juz 30 saja. Jumlahnya berapa surat? DKM yang bisa jawab kasih hadiah. Berapa surat juz 30? Angkat tangan. Ayo. Kalau nggak hafal, so siap Pak DKM kasih hadiah. Berapa surat juz 30? Saya pakai bahasa Arab terjemahkan. Sab'ah wa salasun surah. Berarti berapa? Sab'ah wa salasun surah. Diajar bahasa Arab sekali-kali. 37 surat. Juz 29 berapa? Ahada Ashar. Berapa tuh? Ahada Ashar berapa? Itu bahasa Al-Quran loh, Ahada Ashar. Ketika Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, siapa ayahnya namanya? Yakub. Ya bati ini roa itu filman, aku melihat di dalam mimpiku, roa itu ahada asyara kaukaban, aku melihat 11 bintang bersujud kepadaku. Jadi lagu banyak ya, begitulah. Jadi insya Allah juz 30 mungkin masih ada sekarang kesempatan dihafalkan gitu ya, mudah-mudahan. Demikian sajalah motivasinya. Ramadan syahrul Quran. Karena alasannya itu Al-Quran diturunkan di Ramadan dan Nabi Muhammad SAW setiap tahun selalu talaki berhadapan dengan malak Jibril mempelajari Al-Quran. Bahkan Nabi setiap tahun setor setahun sekali, kecuali ketika Nabi wafat. Maksudnya di tahun Nabi wafat 2 kali beliau setor kepada malak Jibril. Itulah dalil khatam Al-Quran setiap Ramadan. Allahu a'lam bishawab. Syukran ala timamikum. Aku hada wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.